Saya kira kalau tidak ada data sejarahnya, tentu saya tidak sampaikan. Tapi kalau data sejarahnya ini kan prasastinya saya tampilkan, ya, terus di baris berapa kata itu dimuat. Itu aja masih ada orang yang komentar ke YouTube saya. Pak Bambang hanya asumsi. Itu karena pusing dia. Dan pokoknya Kristen itu jelek. Kristen itu Alkitabnya palsu. Kristen itu nyembah manusia kan gitu kan. Lah saya itu yang saya lakukan itu kan melakukan apologetika, jawaban, pertanggungjawaban iman. Saya tidak pernah nyerang agama lain. Saya tidak pernah ngurusi agama lain. Kalau dia bertanya, saya jawab. Nah, karena orang ini, kelompok ini, seberapa kelompok lah, tidak semuanya. Begitu yakinnya bahwa mereka yang paling benar, Alkitab baru salah. Saya tidak mau peduli dengan kemarahan mereka. Anda tahu isi hati saya. Saya hanya ingin bahwa saya mau menunjukkan Tuhan ini kan hak jawab kami sebagai orang Kristen. Bukan hanya saya, kami sebagai orang, kita sebagai orang Kristen. Tuhan ini hak jawab kita. Saya melakukan, ketika orang salah paham saya jawab. Siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab. 1 Petrus pasal 3:15. Pertanggungan jawab di situ apologia. Terhadap setiap orang yang meminta kamu pertanggungjawaban, yang meminta kamu tanggung jawab atas imanmu, tentang pengharapan yang ada padamu, yaitu Kristus. Tapi harus lemah lembut dan hormat, respek, dan hati nurani yang murni. Supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Itu yang saya lakukan. Tapi saya ini ya in the beginning was gregetan. Ini mula-mula gregetan. Orang kok usil aja dengan agamanya orang. Lalu ketika saya tunjukkan, ya seperti saya khotbah, seperti banyak pendeta khotbah, mengambil Alkitab dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini nggak bisa meyakinkan mereka. Mereka ingin Alkitab itu dibaca dalam teks bahasa aslinya. Ya sudah, saya munculkan bahasa aslinya. Ketika orang menuduh, Kristen nggak tahu bahasa asli, nggak usah saya jawab langsung. Saya baca di luar kepala bahasa aslinya. Maksud saya, Mbok ya sadar. Yang saya bilang ini kan bahasa Ibrani. Kemudian kamu masih mengatakan, Kristen umat terjemahan. Ya yang terjemahan kan bagi yang tidak paham. Daripada ngerti yang asli tapi tidak tahu artinya. Kan lebih baik tahu artinya dulu. Setelah itu baru tahu aslinya kan itu kan. Saya ambil dua-duanya. Saya tunjukkan ini aslinya. Bahkan saya bilang, lah Alkitab yang 2000 tahun yang lalu masih ada. Itu The Dead Sea Scroll. Replikanya pernah saya pasang di Malang itu. Dead Sea Scroll itu kitab gulungan Nabi Yesaya. Usianya 2150-an tahun. Sebelum Yesus itu, Anda bisa pergi kalau ke Israel, masuk ke Museum Israel. Di sana lihat itu naskah Nabi Yesaya, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm. Terus saya bilang, coba sejarah mana yang ribuan tahun Alkitabnya masih ada? Bandingkan, kamu agama apa silakan kamu bandingkan. Bukan saya yang membandingkan. Ini saya ulang-ulang terus supaya apa? Orang menjadi akrab bahwa Alkitab itu asli. Alkitab itu masih ada teks aslinya ribuan tahun yang lalu. Itu yang saya lakukan. Mereka marah lagi. Wah, itu asumsinya Bambang Nursena, ini pasti orang yang tidak terpelajar. Atau orang yang kaget. Nah yang bahayanya orang yang kaget. Dia begitu yakin dengan apa yang dia imani, ternyata semua dari keyakinannya itu saya patahkan dengan bukti-bukti sejarah. Ini loh, Yesus nggak disalib, karep-karep mulah, itu kan agamamu. Tapi saya mau tunjukkan, tanpa membaca Alkitab pun Yesus pasti disalib, karena itu fakta sejarah. Saya tunjukkan tulisannya Cornelius Tacitus, bahasa Latin baru bahasa Inggris. Saya tunjukkan tulisannya Flavius Josephus, bahasa Yunani baru bahasa Inggris. Jadi saya bilang, sudahlah, tidak usah baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Meskipun Kristennya salah paham. Pak, kenapa kok nggak baca Alkitab? Saya mau menghormati Alkitab,
agar Alkitab tidak dilecehkan, maka saya kasih sejarah dulu. Gitu loh tujuan saya. Takut saya, maka doa saya yang kedua. Doa saya yang pertama, Tuhan saya teguhkan langkah saya hanya ingin menggunakan mandat-Mu. 1 Petrus pasal 3, 15 sampai dengan 16, itu saja yang mau saya lakukan. Berikan kami kekuatan, jangan sampai bosan-bosan ditanya hal itu terus. Ya itu saya diingatkan oleh Ulangan pasal 6. Ulang-ulanglah itu tentang sema Israel itu. Saya ingat itu, tapi doa saya yang kedua, Tuhan, jangan-jangan orang yang begitu yakin dengan keyakinannya Alkitab itu palsu, Yesus enggak disalib, itu begitu mendengar fakta-fakta ini mereka enggak siap. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka enggak peduli. Ya udahlah omongannya Bambang Rosena biar aja, itu ilusi. Dia tidak mau nonton juga YouTube saya, dia tidak mau nonton misalnya dokumen atau prasasti yang saya munculkan, dia enggak peduli. Karena apa? Dia sudah aco tak aco, pokoknya saya yang benar, kamu salah. Tapi saya masih berdoa, Roh Kudus membukakan pintu-pintu bagi hati yang tertutup. Doa saya yang berikutnya lagi, jangan sampai orang yang begitu yakinnya dengan warisan budayanya, warisan keyakinannya yang berabad-abad itu patah karena argumentasi ini. Begitu kagetnya kemudian langsung mati. Itu juga saya takut, karena itu doa, Tuhan jangan matikan dia sebelum dia mengenal apa yang cari mereka, yaitu kebenaran.